Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa jika kembali kami boleh bersama-sama datang untuk boleh belajar firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan itu boleh kami mengerti, dan karena itu lebih bisa melihat kenapa dunia yang kami diami ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan penderitaan. Tuhan kiranya yang memampukan kami bukan hanya untuk mengerti secara akal budi, tetapi juga menerima Tuhan bahwa ini adalah bagian dari apa yang memang sudah Tuhan rancangkan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi hari ini ya, kita akan melihat Allah dan keberadaan kejahatan dan penderitaan. Nah, pertama-tama kita melihat bahwa penciptaan itu baik. Saudara, kalau kita melihat di dalam Kejadian 1, ya, maka sebenarnya digambarkan kata baik itu muncul sampai 7 kali, dan kita tahu 7 itu angka sempurna. Kan itu mau menunjukkan betapa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu baik, ya. Misalnya ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik. Kemudian kita bisa melihat misalnya ayat 10 bagian akhir, Allah melihat bahwa semuanya itu baik, dan seterusnya. 7 kali. Dan ini menunjukkan bahwa materi sebenarnya ciptaan yang Tuhan berikan itu baik, ya. Dan ini tentu saja menentang pendapat, ada pendapat bahwa misalnya materi itu jahat, roh itu baik, itu tidak benar. Nah, bahkan setelah semuanya selesai, maka kita melihat Kejadian 1 ayat 31, ini yang kemudian dikatakan. Maka Allah melihat segala yang dijanjikannya itu sungguh amat baik. Ya, jadi kata ketujuh baik itu muncul dengan sungguh amat baik. Dan menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan baik. Jadi Allah itu bukannya menciptakan dosa, Allah bukannya menciptakan sesuatu yang tidak baik, Allah menciptakan semuanya baik, termasuk manusia tentu saja. Memang ya, kalau kita melihat Kejadian 2 ayat 18, dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan itu mungkin seharusnya menimbulkan pertanyaan, kenapa belum ada dosa sudah dikatakan tidak baik? Nah, itu adalah karena apa yang di dalam Kejadian 1 digambarkan penciptaan manusia itu sudah laki-laki dan perempuan, ternyata didetilkan di dalam Kejadian 2, dan ketika kita membaca di ayat 18, itu baru ada penciptaan Adam, belum ada penciptaan perempuan. Karena itu kenapa dikatakan tidak baik. Tidak baik dalam arti penciptaan manusia belum selesai, karena manusia itu harusnya laki-laki dan perempuan, ya. Jadi tidak baik di sini bukan berarti sesuatu yang tidak baik, ya, tetapi hanya karena penciptaan manusia belum selesai. Nah, next. Tapi saudara, bukan berarti bahwa ketika dikatakan penciptaan bahkan amat baik, bukan berarti bahwa manusia tidak mungkin jatuh dalam dosa. Yang dimaksudkan adalah kecenderungan manusia adalah melakukan yang baik. Karena itu kita seharusnya melihat ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, kecenderungan manusia itu sebenarnya adalah berbuat baik. Nah, itu berbeda dengan kita, ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa berbuat baik. Bahkan setelah kita menjadi orang Kristen, saudara-saudara, ternyata kecenderungan kita adalah tetap sebenarnya melakukan yang jahat. Jadi kita itu lebih parah dari Adam dan Hawa sebelum kejatuhan, ya. Jadi sebelum kejatuhan, kecenderungan manusia itu adalah memilih melakukan yang baik. Sedangkan kita sekarang walaupun sudah menjadi orang percaya, kecenderungan kita sebenarnya adalah memilih yang jahat, ya. Karena itu jangan heran kita itu lebih banyak mungkin, ya, kalau saya bilang lebih banyak bebalnya daripada taatnya kepada Tuhan. Jadi awalnya bukan berarti ketika manusia diciptakan dalam keadaan baik, melainkan bahwa tidak mungkin manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, berarti Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, tetapi memang bisa berpotensi melakukan dosa. Dan mungkin pertanyaan kita adalah, kenapa Allah menciptakan manusia dengan potensi dapat berdosa? Nah, Alkitab memang tidak pernah mengatakan, dan para ahli biasanya menganggap mungkin karena Allah menginginkan manusia memiliki kehendak bebas. Allah bisa saja menciptakan baik malaikat maupun manusia tidak bisa berdosa, bisa saja, ya. Tetapi ya kita harus melihat bahwa di dalam hikmatnya Allah melihat bahwa itu tidak sebaik kalau Allah menciptakan manusia dengan
boleh memilih, ya, boleh memilih apa yang baik dan apa yang jahat, ya, sehingga kita melihat, maka kita bisa mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan potensi dapat berdosa, walaupun ingat ya, kecenderungannya sebenarnya adalah taat pada Allah. Kecenderungannya adalah memilih yang baik. Next, kita melihat kejatuhan. Karena itu sebenarnya, saudara-saudara, kalau kita melihat sebenarnya manusia itu bisa jatuh, itu adalah karena iblis sangat pintar. Jadi kepintaran iblis yang menawarkan sesuatu yang irresistible, yang akhirnya membuat manusia jatuh, ya. Walaupun kita tidak diceritakan secara detail dalam Alkitab, ya, kita biasanya melihat ternyata malaikat jatuh sebelum manusia. Salah seorang penghulu malaikat ternyata jatuh, itu yang kemudian menjadi apa yang Alkitab sebut sebagai iblis, ya. Dan dia kemudian menawarkan sesuatu yang irresistible. Apa sih yang ditawarkan yang irresistible? Dan itu adalah apa kalau kita baca, ya, ayat 4 dan 5. Kejadian 3, saya bacakan ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bayangkan, menawarkan manusia bahwa manusia akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bayangkan ya, menjadi seperti Allah. Itu adalah sesuatu yang tentu saja wow, ya, sesuatu yang seperti Allah. Nah, untuk itu kita perlu menafsirkan apa sih artinya tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara-saudara, kesulitan kita adalah kita itu sering sekali menafsirkan Alkitab itu menurut bahasa Indonesia, karena kita membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, ya. Karena itu bahasa Indonesia tahu tentang yang baik dan yang jahat biasanya kita tafsirkan sebagai dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Tapi kita harus melihat bahwa tafsiran kita itu dikatakan menjadi seperti Allah. Jadi tafsiran yang benar adalah tafsiran yang menunjukkan bahwa yang ditawarkan iblis adalah hak prerogatif Allah. Sedangkan bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Apakah itu menjadikan seseorang Allah? Kan tidak. Kita adalah orang-orang Kristen, ya, ketika kita percaya kepada Allah, kita bisa tidak sih melakukan apa yang baik? Atau bisa nggak membedakan apa yang baik dan yang jahat? Tentu saja bisa, dan itu tidak menjadikan kita seperti Allah. Karena itu tafsiran itu tidak tepat. Karena itu kita harus melihat, masih yang tadi ya, kita harus melihat bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya adalah kata yada. Yada yang yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kata itu bisa mempunyai dua arti. Yang satu menunjukkan relasi yang intim. Tapi kalau kita memasukkan yada sebagai tahu itu sebagai relasi yang intim, kamu akan menjadi seperti Allah. Memiliki relasi yang intim dengan yang baik dan yang jahat kok kayaknya tidak masuk akal, ya. Bagaimana mungkin Allah memiliki relasi yang intim dengan yang jahat? Karena itu kita mencoba arti yada yang kedua. Arti yada yang kedua adalah memilih atau menentukan. Nah, kelihatannya ini cocok. Kamu akan menjadi seperti Allah, memilih atau menentukan apa yang baik dan yang jahat. Jadi saudara tahu nggak apa yang ditawarkan iblis kepada Adam dan Hawa? Yaitu bahwa mereka tidak usah tunduk kepada Tuhan. Mereka tidak harus mengikuti apa yang Tuhan pilih dan tentukan sebagai yang baik dan yang jahat. Mereka boleh memilih sendiri atau menentukan sendiri. Dengan kata lain, apa yang iblis tawarkan adalah manusia boleh menjadi tuan atas dirinya sendiri. Nah, itu yang saya katakan sebagai sesuatu yang irresistible bagi manusia. Ya, sekarang dia tidak usah taat kepada Tuhan, dia tidak usah tunduk kepada Tuhan, dia boleh memilih sendiri apa yang baik dan yang jahat. Itulah kenapa kita bisa melihat bahwa Adam kemudian membiarkan istrinya jatuh, karena kalau kita baca Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya.
Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Lihat, semuanya itu terjadi, Adam ada di sisi istrinya dan sama sekali tidak mencegah. Padahal kita tahu bahwa Adam adalah kepala keluarga, seharusnya dia mencegah. Nah, kenapa dia tidak mencegah? Next kita lihat ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang ditawarkan oleh iblis sangat menggiurkan, dan Adam memakan buah terlarang tersebut, walaupun ternyata dia tahu bahwa dia akan mati. Paulus memberikan sebuah insight yang sangat menarik, ya. Coba kita lihat ayat 14. 1 Timotius 2 ayat 14 saya bacakan. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara, mungkin lebih tepatnya adalah Adam was not deceived. Ya, jadi Adam itu tidak tertipu, melainkan perempuan itulah yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Kita tahu maksud Paulus bukan dalam arti Adam tidak berdosa, tetapi bahwa dia tidak tertipu, dan bahkan Paulus memakai ini sebagai salah satu alasan kenapa perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin, karena salah satunya selain karena Adam diciptakan terlebih dahulu, itu adalah karena ternyata Hawa tertipu. Berarti apa? Berarti ketika si iblis mengatakan bahwa ketika mereka memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu mereka tidak akan mati, Hawa percaya. Adam tidak tertipu. Berarti apa? Adam tahu bahwa mereka akan mati ketika memakan buah tersebut. Nah, itu kemudian membuat kita berpikir, ketika Adam tahu bahwa mereka akan mati, kenapa tetap mau memakan buah tersebut? Kalau Hawa, oke lah, dia tertipu, berpikir bahwa mereka tidak akan mati. Nah, ini berarti Adam rela membayar harga untuk apa yang begitu menarik baginya. Ya, benar-benar berarti kan apa yang ditawarkan iblis itu begitu menggiurkan. Dan kalau kita pikir-pikir ya saudara-saudara, kita itu sering sekali berani tidak membayar harga untuk dosa. Nyata kita manusia sangat berani membayar harga untuk dosa. Kita tahu bahwa makanan-makanan tidak sehat, tapi peduli amat, mau sakit, mau apa, pokoknya aku makan dulu. Betul enggak? Kita tahu bahwa ketika kita marah nanti misalnya banyak konsekuensi dari kemarahan kita, tapi kita tidak peduli. Misalnya suami atau istri yang berselingkuh, apa tidak tahu konsekuensinya? Tahu, tidak peduli, bersedia membayar harga. Kan itu kita melihat bahwa ternyata Adam bersedia membayar harga, walaupun harga itu adalah harga yang sangat mahal, yaitu kematian. Ya, sehingga kita tahu bahwa pada akhirnya Adam membiarkan istrinya makan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan dia pun sendiri memakannya. Nah, next sekarang kita akan melihat hukuman Tuhan. Saudara, hukuman Tuhan inilah yang kemudian membuat kita melihat dunia kita itu seperti apa adanya. Tapi kembali ya, saya mau supaya kita ingat tadi di dalam Kejadian 2 ayat 17, Tuhan berkata, atau saya bacakan dari ayat 16 ya, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Tuhan mengatakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita tahu bahwa Adam tidak langsung mati secara fisik. Ya, Adam masih hidup 900-an tahun, baru kemudian mati secara fisik. Tapi jelas-jelas Alkitab mengatakan atau Tuhan mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Karena itu harus dimengerti ketika Adam dan Hawa memakan buah tersebut, tetapi terutama karena Adam, manusia atau Adam langsung mati secara rohani. Dan berarti semua kita-kita yang adalah keturunan Adam lahir dengan kematian rohani. Kematian rohani. Nah, artinya kalau kita melihat ya di dalam Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
relasi dengan Allah sudah rusak. Mungkin kita harus membayangkan sebelumnya ketika mengetahui Allah ada, mereka pasti datang kepada Allah dengan begitu senangnya. Sekarang mereka menyembunyikan diri. Ya, relasi dengan Allah sudah rusak. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa takut berjumpa dengan Allah. Jadi kita melihat bahwa manusia tidak lagi mau bersekutu dengan Allah, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa relasi dengan Allah sudah rusak. Dan memang kan, ingat nggak Roma 3 ayat 10-12 digambarkan tidak ada lagi yang mencari Allah. Ya, jadi manusia sekarang sudah mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Allah, relasi dengan Allah sudah rusak. Kemudian kita melihat apa yang terjadi. Kejadian 3 dari ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara coba lihat. Dan ayat 12, manusia itu menjawab, 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat itu? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lihat nggak, kebenaran sudah hilang. Nah, memang apa yang dikatakan Adam itu tidak salah, ya. Jadi bahwa istrinya yang memberikan, tapi dia tidak memberikan keseluruhan kebenaran. Ini yang kita sebut half truth. Ya, dia tidak mengakui bahwa dia ada di sana, bahwa sebenarnya adalah tugasnya melindungi istrinya dan mencegah istrinya, dan dia hanya mengatakan apa yang menguntungkan dirinya, yaitu bahwa istrinya yang memberikan. Dan perhatikan, Adam menyalahkan istrinya dan menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan. Ya, dan di sini kita bisa melihat bahwa kebenaran sudah hilang. Manusia sekarang tidak punya lagi keintegritas, tidak lagi mempunyai kejujuran. Yang ada adalah mau menyalahkan orang lain. Kita juga bisa melihat kan di ayat 13 juga, si perempuan itu menyalahkan iblis. Ya, sayangnya Tuhan tidak bertanya kepada si iblis yang diwakili ular, ya. Saya pengen tahu tuh, si iblis nyalahin siapa? Ya mungkin pastinya nyalahin Tuhan kali, ya. Nggak mungkin dia mengakui. Tapi di sini saudara kita melihat kebenaran sudah hilang. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi pada setiap kita kan. Kita itu sudah tidak lagi memiliki kebenaran. Ya, segala kecenderungan hati kita itu adalah kejahatan semata-mata. Kita bahkan sering sekali menipu diri sendiri, ya. Manusia itu paling pintar menipu diri sendiri, dan kecenderungan kita bukan kalau kita terpojok mencari orang lain untuk disalahkan. Dan sering sekali kita benar-benar mungkin menganggap diri kita tidak bersalah. Saudara, mungkin ketika kita berelasi kita bisa melihat ya betapa katakanlah suami istri bertengkar, si suami menganggap istri yang salah, si istri menganggap suami yang salah. Heran ya, kita jarang melihat bahwa kita yang salah. Kita kecenderungannya adalah melihat orang lain yang salah atau bahkan Allah yang salah seperti yang dilakukan oleh Adam. Karena itu kita melihat bahwa kebenaran sudah hilang dari diri manusia. Nah, kemudian kedamaian sudah hilang ya, 14 sampai 18, tapi nanti kita mungkin akan melihat lebih detail. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa perempuan sekarang ketika mengandung dan melahirkan sudah sakit ya. Jadi sudah tidak ada lagi kedamaian juga secara fisik. Dan nanti kita melihat semua relasi menjadi rusak, relasi antar manusia, relasi dalam keluarga, relasi dengan alam. Jadi semua relasi sudah rusak, sudah tidak ada kedamaian. Tapi untuk itu nanti kita akan melihat secara lebih detail. Nah, kehidupan juga hilang. Ayat 23 dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kelihatannya ini mau menggambarkan manusia sekarang tidak akan memiliki hidup yang kekal ya, manusia akan mati secara fisik.
Jadi saudara perhatikan ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, yang tidak boleh dimakan adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, yang tidak boleh dimakan adalah pohon kehidupan. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah kalau manusia makan buah dari pohon kehidupan, dia tidak akan mati secara fisik. Karena itu sekarang, karena dia sekarang harus mati secara fisik, Tuhan kemudian menjaga supaya tidak boleh memakan buah dari pohon kehidupan. Rumah juga hilang, ya. Di sini kita melihat tadinya Tuhan membuat Taman Eden, menempatkan manusia di Taman Eden, sekarang mereka diusir dari Taman Eden. Nah, itu adalah hukuman Tuhan secara umum. Tapi sekarang kita akan melihat hukuman Tuhan secara fisik, secara spesifik. Hukuman Tuhan secara spesifik. Kejadian 3 ayat 15 adalah ayat yang paling penting. Ya, Kejadian 3 ayat 15 saya bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Tuhan berbicara kepada ular, ya. Dan dalam hal ini kita harus melihat ular mewakili iblis. Jadi aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Saudara, di dalam bahasa Ibrani-nya kata permusuhan malah di depan. Permusuhan aku akan adakan, kata Tuhan. Artinya ada penekanan. Kenapa perlu penekanan adanya permusuhan? Nah, dalam hal ini yang ditekankan adalah antara si iblis, ular yang mewakili iblis, dengan si perempuan. Nah, kita kemudian mungkin perlu bertanya, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menjadi kawan atau lawan iblis. Dalam hal ini, ya kita harus mengatakan bahwa manusia sekarang menjadi kawan iblis. Berarti apa? Berarti kalau Allah tidak mengadakan permusuhan, berarti semua manusia menjadi pengikut iblis. Kalau begitu permusuhan yang Allah adakan baik atau tidak? Baik, supaya jangan semua manusia menjadi pengikut iblis. Dan permusuhan itu ada 3 level. Pertama, antara engkau, yaitu si ular yang mewakili iblis, dan perempuan ini. Perempuan ini yang nanti kita tahu namanya adalah Hawa, ya. Jadi satu pribadi dengan satu pribadi, si ular yang mewakili iblis dengan si perempuan. Level yang kedua, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan ular dan keturunan perempuan. Nah, ular atau iblis itu kan tadinya adalah penghulu malaikat yang jatuh. Tuhan Yesus mengatakan malaikat tidak dapat kawin mengawini, berarti malaikat tidak mungkin mempunyai anak secara fisik. Kalau begitu, maka yang dimaksudkan keturunan di sini adalah keturunan secara rohani. Secara fisik semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Tetapi secara rohani, sebagian disebut keturunan ular, yaitu keturunan iblis, yaitu keturunan orang tidak percaya. Dan sebagian disebut keturunan perempuan, yaitu keturunan orang percaya. Itulah sebabnya kemudian nanti Kain membunuh Habel. Secara fisik mereka saudara kandung, tetapi secara rohani mereka bermusuhan. Dan itu digambarkan Kain adalah keturunan ular dan Habel adalah keturunan perempuan. Kenapa kita bisa yakin kalau Kain adalah keturunan ular? Karena seperti ular dikutuk, Kain dikutuk. Ya, saudara, kalau kita melihat Kejadian 3 ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Ya, ular dikutuk. Saya bacakan Kejadian 4 ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kain dikutuk, ya. Jadi seperti ular dikutuk, saudara, Adam dan Hawa tidak dikutuk. Ular dikutuk, kemudian Kain dikutuk, berarti Kain adalah keturunan ular. Nah, ini semakin ditegaskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12, ya. 1 Yohanes 3 ayat 12 saya bacakan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Lihat ya, Kain berasal dari si jahat. Jadi kita melihat ini berarti seluruh manusia dipecah menjadi 2 garis keturunan.
keturunan iblis dan keturunan perempuan, keturunan orang tidak percaya dan keturunan orang percaya, yang nanti di dalam Kejadian 4 dan 5 kita melihat bahwa keturunan ular diwakilkan oleh keturunan Kain, sedangkan keturunan perempuan diwakilkan oleh keturunan Set. Ya, karena itu kalau saya bacakan misalnya Kejadian 4 ayat 25 dan 26, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Mungkinlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya, jadi jelas ya, keturunan Set adalah keturunan orang percaya. Saudara bayangkan, seluruh manusia dipecah menjadi 2 garis keturunan. Tuhan itu sebenarnya tidak memandang ras, ya. Yang Tuhan pandang adalah keturunan orang percaya atau orang tidak percaya. Kalau orang Israel disuruh tidak boleh menikahi orang-orang asing, itu adalah karena orang-orang asing itu menyembah Allah lain. Buktinya seperti Rahab orang Yeriko yang sudah bertobat, Ruth orang Moab yang kemudian bertobat, boleh dinikahi oleh orang Israel, tidak menjadi masalah. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa tujuan Allah adalah orang percaya tidak boleh menikah dengan orang tidak percaya, bukan soal ras. Namanya juga harusnya bermusuhan. Ya, nah itu adalah level yang kedua. Level yang ketiga kembali kepada satu pribadi dan satu pribadi. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 15 bagian terakhir. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, bahasa Ibrani sebenarnya langsung dia laki-laki, ya. Inggrisnya he shall bruise your head and you shall bruise his heel. Sekarang dia yang dimaksudkan itu adalah Mesias, ya, dan iblis, ya. Jadi Mesias akan meremukkan kepala iblis dan itu adalah luka yang mematikan. Dia akan diremukkan tumitnya, jadi dia akan dilukai tetapi tidak mematikan. Nah, biasanya itu ditafsirkan, ya, Mesias meremukkan kepala iblis adalah pada kebangkitannya, sedangkan dia diremukkan tumitnya adalah pada waktu dia disalibkan. Jadi nanti kemudian akan ada permusuhan antara Mesias dan iblis. Karena itu Kejadian 3 ayat 15 adalah ayat yang sangat terkenal, disebut sebagai Injil pertama, proto-evangelium. Injil pertama, Tuhan sudah menubuatkan kedatangan Mesias. Dan saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Kejadian 3 ayat 15 inilah yang menaungi sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan adalah untuk menggenapi apa yang Tuhan nubuatkan di sini. Ya, dan menarik saudara, ya, di sini kita bisa melihat betapa karena iblis kan tahu bahwa nanti ada seorang laki-laki keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepalanya. Nah, harusnya kita melihat bahwa dia yang kemudian mempengaruhi Kain membunuh Habel. Mungkin awalnya dia berpikir Habel adalah laki-laki yang dimaksudkan. Dan kemudian 2 kali dalam sejarah Israel, di mana musuh Israel hanya selalu membunuh laki-laki Israel. Kelahiran Musa, dan tentu saja kelahiran Tuhan Yesus. Dan ini menunjukkan iblis selalu mencari dia laki-laki keturunan perempuan yang akan menghancurkan dirinya. Ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat sesuatu yang sebenarnya menarik. Ya, kita tahu bahwa Alkitab menggambarkan garis keturunan daripada orang Yahudi adalah berdasarkan laki-laki. Kenapa di sini orang percaya disebut keturunan perempuan dan bukan keturunan laki-laki? Ternyata ketika Tuhan Yesus lahir kita tahu jawabannya, karena Yesus tidak bisa disebut keturunan laki-laki. Yesus hanya bisa disebut keturunan perempuan karena dia hanya mempunyai ibu manusia, dia tidak mempunyai ayah manusia. Ya, dan di sini kita bisa melihat betapa Alkitab itu penulis utamanya adalah Allah sendiri. Jadi kita bisa melihat hukuman Tuhan pertama secara spesifik, ya. Sekarang diadakan permusuhan antar manusia. Karena itu tidak mengherankan Yesus berkata, dunia membenci aku dan dunia pasti membenci kamu. Karena itu juga di dalam ucapan bahagia yang ke-8, ya, coba kita lihat Matius 5 sebentar. Ucapan bahagia yang terakhir itu adalah ayat 10.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus kemudian secara khusus mengaplikasikannya kepada murid-muridnya, karena itu ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Orang percaya pasti dianiaya. Murid-murid Tuhan ketika mau melakukan kebenaran pasti dibenci dan dianiaya oleh dunia. Ya, karena itu kita melihat ini adalah pertama hukuman Tuhan secara spesifik. Tapi ini belum selesai, karena ini sebenarnya menunjukkan berkat bagi manusia. Sedangkan manusia jatuh dalam dosa, karena itu Tuhan kemudian akan memberikan hukuman kepada manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata hukuman Tuhan kepada perempuan dan laki-laki berbeda. Karena itu kita melihat next, hukuman kepada perempuan, Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Hukuman kepada perempuan adalah relasi. Ya, bahwa ya saudara-saudara, para psikolog sekarang ini melihat bahwa natur laki-laki dan perempuan memang berbeda. Perempuan adalah relational oriented, sedangkan laki-laki adalah target atau achievement oriented. Perempuan yang target yang adalah relational oriented, rupanya Tuhan kemudian dengan sengaja memberikan hukuman adalah relasi. Relasi dengan anak. Sekarang bukan saja secara fisik mengandung dan melahirkan akan sakit, tapi di dalam konsep Ibrani-nya harus dilihat juga membesarkan anak. Ya, jadi membesarkan anak akan menjadi sesuatu yang sulit bagi orang tua, terutama bagi ibu. Dan memang ibu yang biasanya secara emosi ya lebih attach kepada anak, mungkin karena kan selama 9 bulan mengandung ya. Kan itu bahkan di dalam legenda dari bangsa kita ada misalnya Malin Kundang kan yang kurang ajar kepada ibunya, ya tidak mau mengakui ibunya dan akhirnya dikutuk menjadi batu. Ya, sehingga kita melihat ternyata relasi antara ibu dengan anak pun sudah menjadi sulit ya. Saya percaya ibu-ibu yang mempunyai anak bisa melihat walaupun di satu pihak mempunyai anak itu penuh dengan sukacita, tetapi membesarkan anak jelas juga penuh dengan air mata. Ya, kalaupun anak itu seperti malaikat kan, bagaimanapun juga ketika dia sakit pasti yang menjadi ibu itu lebih rasanya lebih sakit daripada anak itu. Apalagi ternyata saya yakin anak-anak itu tidak ada yang adalah malaikat ya, sehingga perkataannya, perbuatannya sering sekali sebenarnya mendukakan hati orang tuanya, terutama ibu. Tapi bukan itu saja, relasi dengan suami. Di akhir ayat 16 dikatakan, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Nah, sebenarnya kata birahi bukan terjemahan yang tepat ya. Yang lebih tepat seperti Inggris adalah desire ya. Karena itu misalnya saya bacakan ya dari NIV Kejadian 3 ayat 16. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Ya, hasrat, desire. Nah, apa perbedaan hasrat dengan birahi? Birahi hanyalah salah satu jenis hasrat. Jadi yang penting sebenarnya adalah hasratnya. Mungkin memang ada nuansa birahi, ya, tetapi kelihatannya kata yang sama cuman muncul 3 kali di dalam keseluruhan PL, 1 kali adalah di dalam Kidung Agung dan memang itu lebih berbicara tentang sexual desire, tetapi di dalam kitab Kejadian yang sama kata ini muncul di dalam Kejadian 4 ayat 7, cuman sayangnya LAI tidak menerjemahkan secara harafiah. Kejadian 4 ayat 7 saya bacakan, Tuhan berkata kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, saudara, apa yang diterjemahkan tetapi engkau harus berkuasa ia sangat menggoda engkau adalah its desire is upon you. Ya, jadi kata yang sama, its desire is upon you. Saya bacakan NIV. But if you do
Dari ayat berapa? Dari ayat 7. If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. Ya, jadi kata yang sama, desire. Dan kalau kita melihat kalimatnya sangat mirip. Kejadian 3 ayat 14, engkau akan desire terhadap suamimu, tetapi dia akan berkuasa atasmu. Sekarang Tuhan berkata kepada Kain, dosa desire terhadap kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Desire dosa apa? Ya enggak mungkin birahi. Desire dosa adalah menguasai. Ya, dan di sini kita bisa melihat ini adalah dua kalimat yang sangat mirip. Dosa berusaha berkuasa atasmu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan Kejadian 3 ayat 16, Tuhan berkata kepada perempuan, engkau akan desire menguasai suamimu, tetapi dia akan berkuasa atasmu. Karena ini adalah hukuman, maka pastinya kuasa suami dia akan berkuasa atasmu tidak berlaku dengan baik ya. Kalau suami menguasai secara baik, itu adalah berkat Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Berarti apa? Tuhan sudah memberikan hukuman bahwa di dalam rumah tangga akan terjadi perebutan kekuasaan. Istri akan berusaha untuk menguasai suami dan suami kemudian akan menguasai dan kelihatannya menguasai secara tidak baik ya. Karena itu kita tahu banyak terjadi ya, suami kemudian berkuasa secara kasar baik secara oral maupun bahkan secara fisik. Ya, karena itu sampai zaman sekarang pun masih banyak KDRT. Ya, karena itu kita melihat hukuman kepada perempuan, relasi dengan anak dan relasi dengan suami sekarang menjadi rusak. Jadi saudara coba lihat ya, relasi yang paling intim di dalam keluarga antara orang tua anak, terutama ibu dan anak, antara suami istri, sekarang relasi juga sudah merupakan sudah Tuhan rusak sebagai hukuman kepada perempuan. Nah, hukuman Tuhan kepada laki-laki berbeda, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu ya. Jadi kerja itu bukan hukuman Tuhan. Sekarang hukuman Tuhan adalah kerja dengan susah payah dan kemudian manusia akan mati dan menjadi debu kembali. Menarik ya, tadi saya mengatakan bahwa sekarang para psikolog melihat bahwa laki-laki adalah target oriented, achievement oriented, dan hukuman Tuhan adalah di dalam achievement-nya. Manusia tidak bisa lagi dengan mudah berkuasa atas alam. Bahkan tugas yang Tuhan berikan, Kejadian 1 ayat 28, coba kita lihat ya, kembali kepada Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, beranak cucu sekarang menjadi sulit bagi perempuan. Dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, sekarang sulit bagi laki-laki. Bayangkan, untuk melakukan mandat budaya pun sekarang sudah menjadi begitu sulit karena Tuhan memberikan hukuman kepada laki-laki dan perempuan. Ya, nah di sini bisa nggak Bapak Ibu sekalian kita melihat betapa semua relasi sudah rusak, tidak ada lagi shalom. Tadi kita sudah melihat relasi dengan Allah sudah rusak, relasi dengan diri sudah rusak. Sekarang relasi dalam keluarga ya, antara orang tua anak, antara suami istri juga sudah rusak. Relasi seluruh manusia juga sudah Tuhan rusak dan relasi manusia dengan alam pun sudah Tuhan rusakkan. Semua relasi sudah rusak. Nah, kalau sudah begitu, apakah heran kalau ada kejahatan dan penderitaan? Karena itu kita melihat keberadaan kejahatan dan penderitaan. Saudara-saudara, manusia berdosa hanya dapat melakukan kejahatan dan menimbulkan penderitaan pada diri dan orang lain. Kita itu tidak bisa melakukan yang benar. Karena itu kan kita melihat Roma 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Sebab seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Namanya berbuat baik saja tidak bisa. Terhadap diri sendiri saja tidak ada integritas, bagaimana mungkin tidak melakukan kejahatan.
Ya, jadi manusia berdosa sekali lagi hanya dapat melakukan kejahatan dan menimbulkan penderitaan pada diri dan orang lain. Jadi heran nggak kalau kita itu saling menyakiti? Nggak usah heran. Bahkan kan tadi relasi dalam keluarga pun juga sudah Tuhan berikan sebagai hukuman. Jadi malah heran kalau kita manusia tidak saling menyakiti. Kita manusia ternyata memang ya bukan saja menyakiti orang lain, bahkan juga menyakiti diri sendiri. Karena itu kenapa mencintai, mengasihi diri sendiri pun sulit. Karena itu Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Ternyata mengasihi diri sendiri pun sudah merupakan hal yang begitu sulit. Kita itu tidak benar-benar bisa mengasihi diri sendiri. Yang ada adalah kecenderungan kita adalah merusak diri sendiri. Bukan itu saja, ternyata dunia dan manusia diserahkan ke dalam tangan iblis. Coba kita lihat Efesus 2. Efesus 2, Paulus berkata, dan ini menunjukkan ya adanya kematian rohani. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pasti yang Paulus maksudkan adalah kematian rohani, tidak mungkin kematian fisik ya. Tidak mungkin semua jemaat Efesus tadinya sudah pernah mati suri. Jadi kamu dahulu, kata Paulus, semuanya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan ketika kamu mati di dalam pelanggaran dan dosamu, coba kita lihat ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita semua rupanya sebelum percaya kepada Tuhan Yesus berada di bawah cengkraman penguasa kerajaan angkasa. Maksudnya siapa? Ya, maksudnya adalah iblis. Saudara-saudara, ternyata kita manusia lahir di bawah kekuasaan iblis dan kita tunduk kepadanya. Karena itu tidak mengherankan kita tidak bisa berbuat baik. 1 Yohanes 5 ayat 19 ya. Kita melihat 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi sebenarnya ketika iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus segala kekayaan dunia, dia tidak berbohong. Itu adalah miliknya. Ya, maksudnya bukannya sebenarnya dia tidak berhak, itu adalah diberikan Tuhan kepada dia. Ya, jadi seluruh dunia dengan segala isinya, termasuk kita manusia, itu berada di bawah cengkeraman si iblis. Karena itu kenapa ya Alkitab menggambarkan bahwa Yesus itu merebut orang percaya dari tangan iblis dengan cara mengusir roh-roh jahat yang merasuki manusia. Ya, karena itu kalau kita melihat Matius 12 ayat 28 dan 29, Matius 12 ayat 28 dan 29. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Menurut Tuhan Yesus, bukti paling nyata kerajaan Allah sudah datang adalah dia mengusir roh-roh jahat yang merasuki orang-orang, yang menunjukkan mereka itu dikuasai iblis. Ayat 29, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Orang kuat yang dimaksudkan siapa? Itu adalah iblis. Ya, jadi Mesias harus mengikat iblis, dan karena itu bisa merampok rumahnya. Apa yang dirampok? Kita ini digambarkan sebagai jarahan yang diambil dari kerajaan iblis dan dirampas dan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Next, kita melihat tadi sudah saya bacakan ya, manusia tidak dapat melakukan yang baik tanpa anugerah Allah. Kita itu bisanya berbuat jahat. Mencari Allah saja tidak bisa. Karena itu kita juga melihat bahwa ketika kita mati secara rohani harus dilahirbarukan. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa manusia itu harus dilahirkan kembali oleh air dan roh. Ya, maksudnya karya Roh Kudus, baru kemudian manusia bisa lahir baru dan percaya. Karena itu selalu ada permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat semuanya ini masih
Heran nggak kalau ternyata dunia ini penuh dengan kejahatan? Saya rasa seharusnya kita tidak heran. Karena itu next kita melihat kan pengkhotbah kemudian menggambarkan dunia ini seperti ini. Ya, pengkhotbah 3 ayat 16. Pengkhotbah itu menggambarkan dunia di bawah matahari. Itu bukan soal kehidupan orang tidak percaya, tapi berbeda dengan di surga, yaitu bumi yang kehidupan di bumi ini yang sudah jatuh dalam dosa, berbeda dengan mereka di surga, para malaikat yang di surga yang mentaati Tuhan, tapi kehidupan di bawah matahari, orang itu lebih banyak tidak taatnya daripada taatnya. Orang percaya saja begitu, sedangkan orang tidak percaya hanya bisa berbuat yang jahat. Kan itu tidak mengherankan pengkhotbah 3 ayat 16 mengatakan seperti ini. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Coba bayangkan ya, tempat yang seharusnya keadilan ditegakkan, itu adalah tempat di mana ketidakadilan terjadi. Bahkan kita tahu ya, sering sekali di pengadilan, ketidakadilan yang terbesar itu terjadi. Pengkhotbah 4 ayat 1, lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada penderitaan. Ya, kalau lebih banyak ketidakadilan dan kejahatan daripada keadilan. Ada pepatah yang mengatakan life is not fair, dan itu betul, life is not fair. Hidup ini tidak adil karena Tuhan sudah serahkan dunia ini ke dalam tangan si jahat. Kita baru akan mendapatkan keadilan pada pengadilan terakhir. Di langit baru dan bumi baru kita akan mendapatkan keadilan. Walaupun betul tentu saja si iblis tetap berada di bawah kontrol Tuhan, tetapi digambarkan Tuhan menyerahkan pada si jahat, berarti Tuhan cukup memberikan kebebasan kepada si iblis untuk melakukan kejahatan-kejahatannya. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi jangan heran kalau lebih banyak ketidakadilan dan kejahatan. Bahwa adanya Tuhan dengan keberadaan kejahatan itu tidak mengherankan karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, kan itu sebenarnya kita sebagai orang percaya tidak usah heran kalau sebenarnya di dalam kehidupan ini banyak sekali sebenarnya kejahatan dan malapetaka dan penderitaan. Nah, karena itu next kita melihat pelajaran, ya, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Dalam kedaulatannya Allah membiarkan malaikat dan manusia jatuh dalam dosa, tetap Allah adalah yang memegang segala sesuatu, tetap dia adalah first cause dari segala sesuatu, dan dia dalam kedaulatannya membiarkan malaikat dan manusia jatuh dalam dosa. Dan kita sudah melihat ya, betapa Allah memberikan hukuman. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang adil dan kudus. Karena itu Allah memberikan hukuman yang berat bagi manusia, semua relasi telah hancur. Relasi adalah bagian yang paling penting dalam hidup kita, yang paling sulit dilakukan. Karena apa? Karena semua relasi sebenarnya sudah hancur. Ya, dosa sudah merusak seluruh relasi. Karena itu kenapa hukum utama Allah adalah kasih, kan? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu menunjukkan relasi, tapi itu adalah bagian yang paling sulit kita lakukan. Ya, karena itu jangan heran ya, saya rasa hal-hal yang mungkin paling mendukakan kita itu adalah biasanya kerusakan dalam relasi ya. Ya, orang tuh lebih sakit misalnya dia dikhianati oleh orang-orang yang dikasihi daripada dia rugi berbisnis misalnya ya. Dan kita tahu ya, orang itu biasanya memang relasi inilah yang sering sekali membuat orang depresi, bahkan misalnya bunuh diri dan sebagainya ya. Karena itu kita melihat Allah yang kudus memang sudah memberikan hukuman yang berat bagi manusia, semua relasi telah hancur. Karena itu saudara-saudara jangan heran deh, relasi dengan dalam keluarga, relasi dengan rekan kerja, relasi di perusahaan dan sebagainya, relasi dengan saudara seiman merupakan relasi yang begitu sulit untuk dijalankan. Belum lagi next kita melihat dunia dan termasuk semua manusia di dalamnya Tuhan serahkan ke dalam tangan iblis. Semua kita dilahirkan dengan berada di bawah kekuasaan penguasa kerajaan angkasa. Baru
ketika kita kemudian dirampas dan dimasukkan ke dalam kerajaan Allah, kita terlepas dari kerajaan iblis. Tapi coba lihat, berarti kebanyakan orang berada di bawah cengkeraman siapa? Berada di bawah cengkeraman kerajaan iblis. Nah, kita sebagai orang percaya pun, seperti tadi saya katakan, masih tetap kecenderungannya berbuat jahat. Paulus mengatakan manusia lama kita masih terus berusaha untuk mencengkeram manusia baru kita. Bahkan kita sebagai orang percaya saja kecenderungannya berbuat dosa, bayangkan mereka orang-orang tidak percaya. Karena itu, saudara-saudara, kejahatan dan penderitaan merupakan hal yang tidak terelakkan dalam kehidupan manusia. Ingat ya, upah dosa adalah maut. Kita semuanya pada akhirnya akan mati secara fisik. Karena itu, penderitaan menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Itu adalah wajar, seperti mungkin kita harus bernafas. Itu adalah bagian yang tidak terelakkan di dalam kehidupan kita. Kan itu sebenarnya ketika kita menderita, kita tidak usah heran, tidak usah nanya, Tuhan kenapa aku menderita? Bahkan seharusnya, ada yang mengatakan, seharusnya ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, itu yang harus kita heran. Kalau terjadi malapetaka, tidak usah nanya, tidak usah heran, karena itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi ketika kita bukannya mendapatkan penderitaan, tapi kita mendapatkan berkat, itu yang seharusnya mengherankan kita. Tuhan, kok bisa aku diberkati seperti itu? Ya kan, itu saudara-saudara, kita harusnya bisa mengerti bahwa kejahatan dan penderitaan merupakan hal yang tidak terelakkan dalam kehidupan manusia, ya. Dan setiap kita nanti harus bertempur dengan kematian, dan kita semua pasti kalah, kita pasti akan mati. Untungnya kematian tidak lagi mempunyai sengat. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menaklukkannya. Tetapi tetap kematian adalah sesuatu yang saya yakin bagi kita orang percaya pun menakutkan. Karena itu kenapa pandemi menjadi sesuatu yang tidak menakutkan. Nah, Allah bisa tidak menghilangkan semua penderitaan? Bisa, tapi Allah tidak mau. Saudara, Allah kita adalah Allah yang adil dan kudus. Manusia berdosa harus menerima konsekuensi dosa, dan Allah memilih untuk tidak mau menghilangkan semua penderitaan. Tapi sebenarnya pasti apa yang Allah lakukan juga ada tujuan baiknya, yaitu apa? Itu supaya manusia sadar betapa mengerikan akibat dosa dan sadar ia butuh anugerah. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan inilah yang membuat kita mengerti betapa luar biasanya ketika Tuhan memberikan kita anugerah. Betapa luar biasa ketika kita ternyata kemudian bisa melakukan yang baik dan bukan hanya melakukan yang jahat. Karena itu jangan heran, walaupun Allah kita Allah Maha Kuasa, tetapi karena kejatuhan manusia kita melihat ada kejahatan dan malapetaka. Ya, jadi itu sebenarnya adalah karena dosa manusia. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Allah, walaupun betul itu semua terjadi dalam kedaulatan Allah. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan?